ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesediaannya kuliah online hari ini. Ya, karena saya sedang di luar kota nih. Daripada kosong, nanti kita juga susah cari jadwal penggantinya. Mungkin dalam 45 atau 1 jam ke depan saya coba Pas apa? sampaikan materi Pas apa? minggu 1 dan minggu 2 secara ringkas saja Oke, oke. untuk amannya ya. Karena kemarin kan minggu 1 kita 17 Agustus tuh, terus kemudian hari ini saya di luar kota. Jika ada waktu nanti baru kita ulas Iya, lebih dia dalam. tinggal aja semua. Oke, kita mulai dulu yang dari materi minggu 1, kita akan Kenapa? bahas tentang Iya, silakan. uh, perkembangan teknologi GNSS, ya, sistem dan konstelasi satelit, kemudian metode penentuan posisi dan aplikasinya. Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dari definisi GNSS dulu. Kalau mungkin sekitar 2 atau 3 dekade lalu, istilah GPS saja itu valid digunakan untuk penentuan posisi dengan menggunakan satelit gitu ya. Kemudian sekitar mungkin 1 dekade atau sampai dengan 15 tahun terakhir, GNSS ini sudah mulai digunakan lebih lazim. Kenapa? Karena pengguna secara luas di seluruh dunia itu dia sudah bisa menggunakan tidak hanya GPS, tapi juga pakai beberapa satelit pantauan posisi lainnya. Misalnya GLONASS gitu ya. Itu yang mungkin paling 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 membersamai GPS, tidak jauh rentang waktu perkembangannya pun juga perkembangan teknologinya, termasuk jumlah dan distribusinya di orbit di atas bumi, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara definisi, ya, walaupun mungkin kalau definisi itu ya kadang penting, kadang mungkin tidak penting gitu ya. Tapi kira-kira kalau kita singgung definisinya, itu penentuan posisi 3 dimensi di permukaan bumi dengan menggunakan multi satelit secara simultan. Misalnya menggunakan GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ya, GZSS, IRNSS dan sebagainya. Gitu ya. Itu dari yang saya sebut tadi itu tidak semuanya global ya. Tidak semuanya global. Ada yang regional itu. Seperti IRNSS, ya, GZSS punya Jepang itu dia sebenarnya regional. Ya. Oke. Nah, GNSS itu karena terdiri atas banyak sistem satelit sehingga memungkinkan pengguna dimanapun di permukaan bumi itu bisa menggunakan banyak satelit. Kalau dulu ya di satu lokasi tertentu itu mungkin 8 sampai 12 satelit ini pada umumnya ya. Ketika kondisinya cukup terbuka. Kalau kondisi kita berada di lokasi yang banyak obstruksinya, banyak halangan sinyalnya ya jumlah satelitnya menurun. Bisa jadi malah bisa sampai cuma 1, 2, atau 3 saja tergantung seberapa tertutup area di mana kita melakukan pengamatan. Kemudian masih kita membicarakan dulu mungkin sekitar 2 dekade lalu itu GLONASS itu 4 sampai 8 satelit gitu ya. Di setiap lokasi di permukaan bumi. Galileo, Kompas itu mungkin 1 sampai 2 atau 3 atau 4 satelit saja juga ya di setiap lokasi di permukaan bumi. Tapi kalau kita bicara sekarang, wah itu nanti kita bisa lihat di slide belakang, saya pakai handphone saya Mi 8 itu yang kemarin saya tunjukkan juga, kita bisa dapat pada satu lokasi tertentu ya. Pada itu saya di rumah saya bahkan di dekat jendela gitu ya, itu bisa dapat 20-an bahkan mendekati 30 satelit ya, karena jumlah dari masing-masing sistem satelitnya itu juga sudah banyak, ketika di-combine pun ketersediaannya untuk pengguna itu jadi banyak. Gitu ya. Jadi slide yang ini, please keep this in mind bahwa ini adalah contoh pada waktu itu gitu ya. Jadi ketika 2 dekade lalu itu satelit GNSS belum banyak. Ya kan seperti itu. Ya. Kemudian
survei GNS itu apa? Tadi kan GNSS ya, sekarang kita survei GNS itu apa? Survei GNS itu adalah penentuan posisi dan pemetaan dengan menggunakan berbagai metode GNSS ya. Ada mungkin statik ya, ada RTK, ada PPK, ada PPP ya. Ada yang paling mendasar misalnya absolute positioning yang itu juga digunakan untuk penentuan posisi dengan handphone kita ya. Oh ya, yang belum presensi silakan untuk jaga-jaga print screen dulu ya. Saya mencoba untuk tidak lupa, nanti di akhir sesi saya coba share QR-nya ya. Coba teman-teman nanti yang belum QR silakan coba QR. Jika tidak nanti saya seperti biasa saya tambahkan secara manual. Oke, kemudian metode penentuan posisi GNSS bervariasi ketelitiannya ya. Mulai dari mungkin meter ya yang paling rendah sampai dengan milimeter yang paling tinggi, atau mungkin bahkan bisa sub milimeter ya. Nah, kemudian metode penentuan posisi statik, mobile, ya real time, post processing ini adalah kata kunci yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan. Kalau kita melihat di situ posisinya ada statik, ada mobile, ada real time, post processing, sebenarnya itu ada dua kata yang antonim gitu ya. Satunya statis, satunya bergerak. Satunya real time ya saat ini, satunya itu post processing setelah ini ya. Jadi penentuan posisi itu bisa dibedakan menjadi banyak cara ya. Metode penentuan posisinya tadi bisa berbeda-beda. Kemudian secara sifat apakah si pengguna itu dalam posisi diam atau dalam posisi bergerak ya. Kemudian apakah pengolahannya itu secara real time ya, saat ini langsung keluar koordinatnya atau nanti setelah ini post processing. Jadi ada banyak sifat yang perlu diperhatikan. Oke, kemudian saya ulangi lagi waktu itu kuliah online dari Demak kalau nggak salah ya. Maaf, briefing praktikum online dari Demak terkait dengan kompetensi yang dibangun dari mata kuliah ini, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman diharapkan mampu melakukan aktivitas berupa survei GNSS untuk memproduksi titik kontrol permetaan ya, atau untuk geodynamics ya, deformasi dan sebagainya. Termasuk juga yang paling simpel jika harus melakukan pendataan atau sensus dengan menggunakan GNSS ya, seperti apa caranya, seperti apa akurasinya, apakah sesuai dengan aplikasinya dan sebagainya, itu kita bahas. So, kalau ada misalnya saya miss dalam menyampaikan materi selama 7 minggu ini gitu ya, karena setelah meet nanti dengan Pak Bilal, silahkan langsung tanya secara proaktif. Pak, kemarin janjinya kita membahas juga tentang sensus dan pendataan. Pak Dedi baru menjelaskan tentang produksi titik kontrol. Mohon dijelaskan Pak, misalnya seperti itu. Itu adalah hak kalian dan kalian rugi kalau misalnya dosennya miss dalam menjelaskan tapi kalian tidak tanya. Ya, proaktiflah dalam hal-hal seperti itu. Oke, kemudian fokus survei GNSS kalau dalam mata kuliah ini itu adalah produksi titik kontrol. Jadi yang lain-lainnya itu sebenarnya tambahan, tapi saya usahakan untuk dapat, teman-teman. Nah, karena produksi titik kontrol, kita mengacu ke SNI 196724 tahun 2002. Saya hanya menekankan kembali bahwa SNI itu sifatnya ada dua, bisa berlaku wajib, bisa berlaku sebagai rujukan. Dalam hal ini SNI kita yang 196724 tahun 2002 ini adalah SNI yang sifatnya rujukan. Boleh dipakai, boleh tidak. Gitu. Nah, ada sebuah pertanyaan ketika bekerja dalam dunia engineering, harusnya kan setiap tahapan pekerjaan itu dikontrol dengan standar yang baik gitu. Tapi mengapa SNI 9724 tahun 2002 itu hanya bersifat rujukan, tidak wajib? Ya karena bisa jadi dalam kebutuhan tertentu ya penentuan posisi dengan GNSS itu tidak bisa mengacu ke sini. Misalnya RTK nggak ada acuannya di 199724 tahun 2002. Teman-teman ngukur pakai PPP, teman-teman ngukur pakai PPK itu tidak ada di SNI 1974 tahun 2002 ya. Memang kalau dilihat lagi ini sebuah produk standarisasi kerekayasaan yang sudah lebih dari 2 dekade ya. Perlu diperbaharui sih, tapi kita masih nunggu BIG untuk menginisiasi pembaruan dari SNI.
gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya sedikit lagi nambah SNI yang sifatnya wajib apa? Contohnya SNI penggunaan helm dalam berkendara di jalan raya itu sifatnya wajib memang karena kaitannya dengan apa namanya keselamatan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya yaitu tentang sistem satelit. Kita bicara dulu GPS dulu ya, karena apa ya, langsung bicarakan seluruh sistem satelitnya agak susah ya logiknya. Kita mulai dari logika dari GPS dulu. Kalau kita bicara GPS ya, sebagai sistem satelit GNSS yang paling superior dan paling awal gitu ya, sebagai pionir ya, itu kita tahu ada 3 segmen. Ada segmen di angkasa ya, ada sekitar 32 plus, saya tulis plus di situ karena sebenarnya jumlahnya lebih dari itu, di 6 orbit berbeda ya, periodenya 12 jam ya. Kemudian ada segmen kontrol ya, 5 monitor station ya, 1 master control station atau disebut dengan MCS. Segmen kontrol ada di bumi ya, segmen angkasa ya jelas ada di langit. Kemudian ada segmen pengguna yang itu adalah kita. Ini yang pemahaman di awal yang perlu apa ya, kuatkan bahwa kalau kita bicara GNSS itu seolah-olah kita saja ya. Kita yang menggunakan receiver-nya itu adalah survei GNSS gitu ya. Kita sedang survei seperti itu. Tapi sebenarnya yang terlibat di sistemnya itu ada banyak. Ya, ada satelit di angkasa dari berbagai konstelasi, nggak cuma GPS ya. Segmen kontrolnya di setiap sistem satelit juga berbeda-beda dan seterusnya. Ya. Nah, ini gambaran betapa complicated orbit dari satelit ini ya. Jadi seperti gulungan benang seperti itu. Ini baru GNSS saja ya. Sorry. Oh, ini sudah GNSS, maaf. Ini sudah GNSS. Yang hijau itu adalah GPS, ya. Kira-kira seperti itu. Bumi ada di tengah, ya. Kemudian yang hijau adalah GPS, ya. Kemudian yang warna biru muda adalah GLONASS. Yang warna biru tua itu adalah Galileo, ya. Kemudian ada warna putih itu adalah GZSS. Nah, karena ini adalah contoh nih kalian kuliah kartografi ya. Ketika kita menggunakan variabel visual untuk menyajikan informasi, sering-sering yang susah di apa ya, ditepis itu adalah adanya saling menutup informasi. Di sini GZSS nggak kelihatan. Warna putih itu apa ya? Warna putih itu kalah dengan warna lainnya. Walaupun kita masih lihat samar-samar, mungkin saya hidupkan pointernya sebentar. Di sini masih kelihatan samar-samarnya. Seperti itu ya. Itu lagi ZSS punyanya Jepang ya. Kita tahu Beidou punyanya Cina, Galileo punya Eropa, GLONASS punya Rusia ya. Kemudian IRNSS ini punyanya India gitu ya. Jadi kira seperti itu. Memang kalau lihat dari sini apa namanya? GPS karena dia sebagai yang paling paling apa ya? Paling awal dikembangkan, Amerika memang mengambil spesifikasi yang menguntungkan sekali ya. Kita lihat saja dia paling dekat dengan bumi gitu ya, sehingga periode orbitnya itu 12 jam. Itu sebuah trivia yang tidak hanya enak dihafal tapi juga sebenarnya efisiensi juga gitu ya. Karena 12 jam sehingga apa ya, satelit itu ini apa namanya, mudahnya begini, saya sedang di Jakarta lalu kalau sekarang saat ini saya sedang track 5 satelit dengan nomor sekian sekian sekian, maka 12 jam berikutnya satelit itu akan tampil di Jakarta. Itu mudah sekali bagi si pengguna untuk menghafal, memahami dan sebagainya. Bayangkan semakin tinggi satelit mengorbit, contohnya yang GLONASS, Galileo, Beidou, GZSS dan lain-lain, berarti dia periode orbitnya kan lebih panjang ya, lebih panjang dari 12 jam sehingga ya tidak lebih mudah dipahaminya. Kira seperti itu. Nah, kalau semuanya ini kita libatkan all together itu ada 60 plus lah ya satelit di orbit bumi ya. Dengan periode yang bervariasi ya, segmen kontrolnya juga berbeda-beda di kulit buminya ya.
ya yang GPS dikontrol oleh Amerika, yang GLONASS ada di Rusia, kemudian yang Galileo ada di berbagai penjuru di Eropa, Beidou hanya ada di Cina dan sebagainya dan seterusnya. Ya, kemudian ya segmen penggunanya adalah receiver GNSS dari berbagai merek dan jenis. Ya, kita ya dengan menggunakan GNSS yang bermacam-macam. Ini kita bicara tentang segmen kontrol GPS ya. Sebagai contoh saja bahwa kalau GPS mungkin karena Amerika itu paling mendunia ya, sehingga dia punya segmen kontrolnya tersebar di mana-mana. Beda dengan kita. Tapi sebenarnya apa namanya? Ya, ini karena geopolitik ya. Sehingga contohnya kalau yang dekat dengan Indonesia itu ternyata di sini ada Kwajalein Atoll ya, itu ternyata di situ ada segmen kontrol GPS. Padahal dekat dengan kita, dekat sekali. Ya, kalau bicara itu di Filipina ada pangkalan militer Amerika ya. Gitu. Kemudian ada Diego Garcia yang di sebelah barat kita itu ada. Kemudian Ascension Island ya di sekitar sini ada. Nah, yang ini kan memang Amerika ya, US Space Command sama Cape Canaveral itu kan memang punya dia. Dan Hawaii. Sehingga kesannya dan memang sedikit tersebar cukup merata di berbagai daerah di bumi ya. Sementara kalau segmen kontrolnya siapa namanya Galileo ya di sekitar sini aja segmen kontrol. Ya, mungkin dia ada titip beberapa stasiun di luar apa namanya teritori dari Uni Eropa, tapi tidak begitu merata seperti CBS ini. Ya. Nah, ini sebagai contoh seperti apa sih segmen kontrolnya kayak seperti ini. Ini pernah muncul di kalau nggak salah film The Battleship. Ya, di contoh film Battleship itu dia muncul nih gambaran tentang stasiun CBS ini, segmen kontrolnya. Ya, ya. Mirip seperti ini tapi yang di Hawaii. Kalau ini yang di Ascension Island, karena saya nyari yang di Hawaii tidak dapat gambarnya. Ya, ini contohnya di Ascension Island seperti itu. Jadi dia collocated ya, kolokasi itu berarti istilah kolokasi itu berarti di lokasi yang sama ada sensor lain, kolokasi dengan ini VLBI dan uh, external frekuensi jam atom yang teliti. Ya. Ya, ini contohnya. Ya. Kemudian pengguna itu adalah kita. Maaf ini gambarnya agak-agak jadul, tapi harapan saya ini sudah mewakili para pengguna dari berbagai ini ya kalangan ya. Ada RTK GPS ya, ada handle GNSS ya, kemudian ada kita pengguna handphone ya yang melakukan apa namanya navigasi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini foto ini kenapa tidak saya ganti karena ini saya lupa ini sepertinya Samsung Galaxy berapa ya. Ini adalah pertama kali saya ingat waktu itu pulang mudik Lebaran ke rumah mertua di Banyumas. Lalu ketika balik ke Magelang di sekitar segmen jalan dekat Purworejo itu untuk pertama kalinya Google Map itu menyajikan informasi adanya kecelakaan di jalan. Sebelumnya tidak. Bahkan 2011 itu Google Map itu peta saja tidak ada turn by turn guide seperti 100 meter belok kiri dan sebagainya itu sekitar tahun 12 atau 13 baru dimulai itu panduan seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ini GPS geodetik ya yang kita pakai untuk praktikum ini untuk penentuan posisi kontrol dan sebagainya. Ya. Oke, kita bicara tentang konstelasi satelit ya. Konstelasi satelit itu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk setiap satelit itu ada satelit apa saja, dia ada di orbit mana saja. Kalau diamat dari sebuah lokasi tertentu, yang teramat yang mana saja itu yang disebut dan itu yang kita maksud dengan terminologi konstelasi. Ya. Sehingga teman-teman jangan bingung, ya konstelasi itu maksudnya itu. Nah, kalau kita bicara GPS, ya ada 6 orbital berbeda, sehingga ada orbital di sini kalau di GPS ya ini saya akses 17 Agustus 2021 ya 2 tahun yang lalu ya saya akses laman ini
laman punyanya GPS ya, di www.navsen.uscg.gov gitu ya. Dan seterusnya itu alamatnya ada di slide ini ya. Itu adalah status konstelasi sesuai dengan hari itu. Satelit mana saja yang aktif di ini di Pokoknya ini. untuk GPS penandanya itu pakai ini. Ada plane A, plane A, plane A. Berarti ini satu orbit yang sama. Plane A, plane B, plane C, plane D, plane E. Nah, harusnya karena 6 berarti ada plane F. Gitu ya. Nah, di setiap plane ini ada slot gitu ya. Kemudian ada satellite vehicle number ya, nomor vehicle-nya dari satelitnya 65, 52 dan seterusnya. Ada pseudo random noise, itu adalah penanda sinyalnya. Sinyalnya punya identifier disebut sebagai PRN ya. Pseudo random noise. Ini sederhana tapi jangan sampai kalian nggak tahu ya. Kalau lulus di NSS nggak tahu bangetan ya. Oke, satellite vehicle number itulah nomor satelitnya, nomor kendaraan satelitnya gitu ya. Kemudian PRN itu adalah penanda atau identifier dari sinyalnya, nomor 20. Jadi contohnya satellite vehicle nomor 65 itu sinyalnya itu pseudo random noise-nya nomor 24. Kalian tidak perlu menghafalkan, tapi kalian tahu satellite vehicle number itu apa, pseudo random noise itu apa. Ya, supaya tahu bahwa oh ternyata nomor satelit itu beda dengan nomor sinyal gitu ya. Itu kaitannya sepertinya dengan mungkin ya spesifikasi ya. Oke, kemudian generasi apa dia? Ini ada block type, itu adalah generasi dari satelitnya gitu ya. Jadi kalau di situ ada apa namanya generasi 3P dan seterusnya, itu adalah di tahun kapan dia diluncurkan gitu, seperti itu gitu ya. Jadi disebut dengan block type atau generasi itu adalah menandai dia itu diluncurkan tahun kapan, spesifikasi seperti apa yang di tahun itu. Ya, kemudian ada clock. Clock itu berarti adalah jamnya, jam atom yang ada di satelitnya. Ya, ada CS dan RB. CS itu adalah cesium, yang RB itu adalah rubidium. Ini ada contoh juga satellite plane B ya, slot 3, satellite vehicle nomor 44, pseudo random noise nomor 28, generasi 2R, jam atomnya rubidium, decommission di tanggal ini. Decommissioning GD sekian ya. Pada tanggal ini ya, dia sudah tidak lagi aktif satelitnya. Gitu. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada yang misalnya baru seperti ini ya. Kalau ada yang baru launch tanggal sekian itu penanda bahwa dia baru gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, yang satelit lain seperti apa? Nah, ini contohnya, ini punyanya apa namanya, GLONASS gitu ya. Dia mirip ya, orbital slot ya. Seperti ini ya. 1 2 3 ini ada terus urut ya. Kemudian orbital plane dia pakai 1 2 3 4 ya. Beda dengan GPS yang pakai A B C D. Kemudian radio frekuensinya berapa, dia kasih tuh nandanya. Kemudian tanggal launchingnya ada. Ini sesuai informasi di webnya ya. Operation begins-nya kapan, ya, ends-nya kapan. Kalau sudah berakhir di commissioning, maka di sini harusnya ada operation ends-nya ya. Kalau dia sudah di commissioning. Kemudian lifetime-nya up and running sudah berapa lama ada di sini, ya. Berarti kalau satelit bukan up and running ya, up and orbiting, ya. Kemudian ya seperti itulah kira-kira. Ini yang GLONASS, ya. Saya tidak akan tampilkan yang lainnya selain GPS dan GLONASS, silakan dicari sendiri yang Bedu, Galileo dan lain-lain, silakan dicari sendiri. Saya ingin menampilkan slide ini sebagai pengingat kembali ya bahwa tadi seperti penjelasan saya di awal, GPS itu paling awal ya. First launch-nya 1978. Dari sini sudah kelihatan dia paling paling ya pionir ya, pendahulu teknologinya lah. Kemudian ada Rusia ya, tahun 82, lalu baru kemudian Galileo tahun 2011. Cina, karena ini slide sekitar berapa tahun yang lalu ya,
Ini belum ada, oh ada. First launch Oktober 2000 ya. Ya. Bahkan ternyata lebih cepat dibanding ini ya, dibanding Galileo ya. Galileo baru 2011. Lalu kemudian IRNSS dan sebagainya itu 2013, termasuk ISS itu baru-baru yang punyanya Jepang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bicara tentang satellite generation. Sebelumnya saya mau matikan AC dulu ya, terlalu dingin. Oke, nah kita bicara tentang generasi satelit GNSS gitu ya. Ada tadi saya sampaikan ada 2A, 2R, 2RM, 2F dan sebagainya. Ini adalah generasinya. Ya, contohnya kalau 2A itu berarti oldest launch date-nya November 1990 dan seterusnya. Kalau yang paling baru contohnya yang di slide ini ya, bukan yang paling baru betulan. Yang di slide ini contohnya GPS 2F generasi ini itu terlahir launching Mei 2010. Setelah 2010 tetap ada launching ya. Ini artinya sesuai dengan slide ini saja, gitu ya. Nah, kenapa tulisannya oldest launch date? Karena untuk setiap generasi itu launchingnya tidak selalu berbarengan. Ada yang sekarang hari ini launching 1, berikutnya launching 1 dan seterusnya. Launching beberapa satelit dalam hari yang sama sepertinya saya juga belum menemukan. Ya, karena itu mungkin energi dan mungkin fokus untuk launching satelit itu sepertinya besar sekali sehingga launchingnya itu biasanya dibuat beda-beda. Ya, sehingga makanya kenapa oldest launch date karena itu yang paling terakhir di launching di generasi itu. Gambar-gambar itu ilustrasi tapi sekaligus gambaran mendekati realnya dari generasinya. Jadi itu 2A seperti itu, 2R seperti itu ya, urut dari paling rendah menuju ada gambar panah ke atas itu ya. Nah, itu sesuai dengan urutannya. Jadi perubahan bentuk-bentuk satelitnya juga sesuai dengan urutan di tabel itu. Kenapa saya pakai tabel ini karena itu, gitu ya. Oke. Kemudian ini contohnya in details ya. Blok 2A itu spesifikasi seperti itu, blok 2R seperti itu dan seterusnya gitu ya. Ada banyak hal yang mendasar yang berbeda, contohnya misalnya dari sinyal saja. Ya, kalau blok 2A itu CA ya, course acquisition ini yang dipakai untuk penentuan posisi real time dengan sebagian besar device. Termasuk handphone kita itu pakai CA code gitu ya. Nanti kalau keluar di ujian kompre jangan lupa udah dijelasin nanti lupa lagi gitu ya. Karena kompre itu ABC ya. Jadi ya kalian sambil mencoba mengikatkan ilmu itu semaksimal mungkin di dalam sanubari kalian gitu ya, teman-teman. Oke, ya. CA code ya. On L1 frequency for civil users ya. Kemudian kemudian ada precise ya code ya on L1 dan L2 frequency for military users. Jadi kode P itu hanya bisa diakses oleh militer Amerika. Sampai saat ini pun kita hanya bisa akses CA ya, P-nya nggak bisa. Ya. Nah, nanti di teori sinyal saya jelaskan apa bedanya CA dan P gitu ya. Teori sinyal kayak minggu depan kalau nggak salah. Kemudian ada lifespan, perkiraan dia bisa tahan berapa lama di orbitnya, ya. Kemudian ada periode launchingnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian last one decommission in 2019. Ya, jadi terakhir ada decommissioning dari satelit ini itu di tahun 2019. Lihat, dia launchingnya mungkin 97 misalnya ya. Lifespan-nya diperkirakan 7,5 tahun, tapi ternyata bisa tahan loh sampai 97, 2007, bahkan 2000 berapa itu? 2019 masih bertahan. Ya, ya kayak HP lah ya. HP itu mungkin periode penggunaannya itu bukan waktu penggunaannya mungkin 5 tahun, tapi ada teman kita yang 10 tahun HP-nya masih sama karena memang awet cara menggunakannya. Ada teman yang HP-nya sama awet 5 tahun tapi 1 tahun udah ganti karena hancur karena mungkin orangnya tidak teliti
ya, ceroboh dan sebagainya, gitu ya. Oke. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, ternyata dari lifespan yang diperkirakan 7,5 tahun itu ternyata tahan lebih lama sehingga dia bisa apa namanya sampai dengan 2019. Seterusnya silakan dipelajari sendiri yang untuk blok 2R, blok 2RM, blok 2F, blok 3 dan 3F. Ya, silakan. Nah, saya cuma memberikan highlight lagi bahwa untuk generasi 3F itu ya, itu pertama kali di launching itu malah 2018. Ini yang paling generasi paling terbaru lah ya, yang generasi 3F ini. Paling banyak di orbit mungkin yang saat ini, yang ini. Untuk lebih jelasnya nanti silakan cek link tadi yang saya bisa cek konstelasi saat ini di apa namanya di orbit ada satelit mana saja. Oke, ini contoh produksi satelit oleh apa namanya perusahaan yang banyak memproduksi GPS, Lockheed Martin. Kalau pecinta teknologi militer pasti tahu Lockheed Martin adalah perusahaan yang sama yang membuat F-22 ya, F-16 ya. Jadi pesawat tempur Amerika itu yang buat sebagian besar Lockheed Martin gitu ya. Dia juga yang membuat satelit GPS gitu ya. Ukurannya seperti di gambar itu saya sengaja tampilkan supaya kalian punya gambaran seberapa besar sih satelitnya. Seperti itu ya. Ini yang generasi 3 ya, seperti sebesar itu. Ya. Saya beri link juga kalau kalian mau baca, semoga masih ada di internet ini berita ini ya. Yang news Lockheed Martin tahun 2021 itu. Nah, mungkin kalau sedikit highlight saja GPS yang generasi 3 tadi, ini bukan yang terbaru 3F, 3 times better accuracy, up to 8 times improved anti-jamming capabilities, ya, and a new L1C civil signal. Ada sinyal baru di situ, L1C. Biasanya untuk ini navigasi dia, ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya kasih contoh yang menarik lagi, ya. Kalau tadi kita bicara global, ternyata ada yang nggak global, ya. Kita bisa lihat ini adalah orbitnya QZSS, nggak global ya. Global itu artinya apa sih? Global itu artinya itu dia melingkupi seluruh area, seluruh pengguna yang ada di bumi dia bisa di-track. Itu disebut sebagai GN. Global. Itu menjadi bagian dari GNSS, gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau nanti teman-teman browsing paper-paper zaman sekarang itu ada istilah multi GNSS, gitu ya. Istilah multi GNSS itu karena GNSS Global Navigation Satellite System, tapi seperti improved atau dilengkapi dengan satelit penentuan posisi lainnya yang mungkin tidak global, tapi berguna di region tertentu. Contohnya GZSS. GZSS itu dia covering dari Jepang sampai dengan mungkin Indonesia dan Australia. Karena ini Jepang sepertinya untuk to go global masih belum apa ya ke sana ya, dia milih menguasai Pasifik dulu deh gitu. Ya. Jadi yang nyoba Pasifik dulu tapi jauh lebih teliti gitu ya. Seperti itu tujuan dia. Nah, ini ilustrasi yang perlu ke teman-teman ingat, ini QZSS dia nggak global ya. Nah, kita sekarang bicara tentang metode penentuan posisi GNSS. Sebelumnya saya minta izin minum sebentar. Oke. Nah, ini slide ada ini ya, ada apa namanya? Ada disclaimer di depan bahwa slide ini itu ini ya, slide-nya itu apa istilahnya? Sudah agak lama gitu ya, sehingga mungkin agak berbeda atau kurang sesuai di dalam hal ini akurasinya. Tapi kalau secara umum yang ini yang selain akurasinya itu masih valid. Jadi kalau kita bicara metode penentuan posisi ada standard positioning service atau absolute positioning, ada PPS precise positioning service, ada DGPS dengan berbagai metode, ada RTK, ya, ada static survey. Ya, semakin ke sana semakin teliti.
Tapi semakin ke sini itu semakin terkendala oleh jarak seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat kalau ke atas itu sebagai fungsi jarak, ke sana sebagai fungsi akurasi, maka semacam berbanding terbalik ya antara jarak dan atau cakupan dengan ketelitian. Itu sebuah apa ya logik yang harus dipahami gitu ya. Static survei itu paling teliti ya, tapi dia terbatas lah gitu ya, mungkin 50 kilometeran lah gitu ya. Contohnya misalnya kita memproduksi titik kontrol, geodynamics, itu kan metode penentuan posisinya statik ya, sehingga kita bisa ketahui kita terbatas jarak antar titik itu mungkin sekitar 50 km. Pak, misalnya mendekati ke 200 bisa nggak? Bisa, gitu ya. Gitu ya. Ini adalah batas atasnya, bisa ke ratusan, tapi untuk keperluan geodynamics, untuk keperluan scientific ya, dan pakai scientific software gitu. Sementara kalau mau pakai komersial software yang dari pabrikan-pabrikan itu, maka maksimum 50 km antar alat, kira-kira seperti itu ya, baik itu statik, RTK maupun di GPS. Nah, kalau kita mau pakai yang jaraknya lebih panjang lagi, ya kita mau nggak mau terima akurasinya mungkin desimeter atau meter saja, mulai dari local area code di GPS sampai dengan Satellite Positioning Service. Ini yang dipakai di HP kita yang paling atas. Ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian penggunaannya. Jadi kalau ini kan dari sini saya ambil seperti ini, ada SPS, PPS, WAD GPS dan seterusnya. Ya, kira-kira saat ini itu secara apa ya? Secara praktis sudah digunakan untuk apa saja, seperti ini penggunaannya. Standard Positioning Service ya. Standard Positioning Service itu absolute positioning itu digunakan oleh pengguna umum atau untuk navigasi darat ya. Kemudian ada juga PPS untuk pendataan atau sensus. Kalau misalnya sebagian besar ini justru malah mungkin yang lembaga-lembaga yang tidak bukan seperti BPN, bukan seperti BIG ya, itu malah kadang sering melakukan pendataan dengan menggunakan GPS ya, yaitu bisa pakai PPS. Pakai SPS bisa nggak? Bisa, tapi akurasinya jadi lebih rendah gitu. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada di GPS yang banyak dipakai di navigasi laut ya. Kemudian ada RTK yang dipakai untuk pemetaan bidang, pemetaan detail, construction, itu banyak pakai RTK ya. Kemudian ada dynamic, titik kontrol pemetaan, batas wilayah administrasi, hutan dan tambang, yang semuanya itu harus dilaksanakan dengan static survey sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu adalah materi yang di minggu pertama. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau enggak, saya coba sedikit highlight yang untuk materi minggu kedua deh, biar teman-teman enggak ketinggalan sekali. Tidak ada pertanyaan? Oke. Tentu kalau ada pertanyaan mikir, ini sebenarnya paham atau belum? Kok enggan bertanya kenapa gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kita lanjut ke sini dulu. Ini materi minggu kedua. Mungkin sekilas saja supaya paling nggak sudah ada bayangan, karena sudah banyak praktikumnya, ada 2 praktikum. Oke. Dan kita akan bicara tentang sistem acuan dan sistem koordinat posisi 3D GNSS. Ya. Nah, sistem acuan itu secara sederhana itu adalah merupakan datum geodetik berupa elipsoid yang dilengkapi dengan parameter-parameter, sebenarnya bukan dilengkapi ya, didefinisikan
dengan parameter-parameter seperti setengah sumbu panjangnya berapa elipsoidnya, gitu ya. Setengah sumbu pendeknya berapa, penggepengannya berapa nih, flatteningnya. Ya, contohnya yang dipakai oleh GPS adalah WGS 84. Ya, secara lebih realistis, sistem ASEAN kemudian direalisasikan ya melalui jaring titik kontrol atau fiducial point yang tersebar di permukaan bumi yang dinyatakan dengan nilai koordinat dan kecepatan pergeseran tiap titik. Ya, jadi di permukaan bumi ini ada banyak sekali titik kontrol ya, yang memiliki koordinat dan memiliki kecepatan dia bergerak kemana. Why? Kenapa? Karena bumi di mana kita hidup ini dia sangat dinamis. Kita bisa lihat di situ ada lempeng-lempeng. Setiap lempeng di lambangkan dengan warna yang berbeda, dia saling bergerak, saling mendorong, ya, sehingga kadang-kadang terjadi gempa dan sebagainya. Seperti itu ya. Ya, contoh kerangka acuan yang digunakan saat ini adalah ITRS yang direalisasikan melalui ITRM. Ya. Kalau kita bicara elipsoid, ya setengah sepanjang sekali lagi itu dari pusat bumi, pusat massa bumi menuju ke ekuator, sementara setengah pendek itu dari pusat massa bumi ke kutub dari bumi. Makanya kadang disebut satunya sebagai equatorial radius, satunya disebut sebagai polar radius. Sementara penggepengan atau flattening itu adalah fungsi dari setengah sumbu panjang dikurangi setengah sumbu pendek dibagi setengah sumbu panjang. Angkanya dalam sepersekian gitu ya, 1/298 misalnya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian datum geodetik itu kalau kita definisikan kembalilah sejumlah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid referensi yang digunakan untuk mendefinisikan koordinat geodetik serta kedudukan dan rotasinya terhadap tubuh bumi. Kira-kira seperti itu kalau kita bicara datum geodetik. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini datum geodetik ada beberapa ya sampai dengan detik ini ya. Ini yang betul-betul berupa apa namanya? Setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendek ya. Artinya dia elipsoid saja ya. Mulai dari AIRI 1830 sampai WGS 84 semuanya ada. Setengah contohnya itu major axis-nya adalah 6378 137 meter. Jadi kita bisa lihat kalau dalam kilometer maka sebesar 6.378 kilometer ya. Kalau dalam kilometer. Ternyata jarak dari pusat bumi ke ekuator itu sekitar 6.378,137 km. Sementara penggepengannya untuk WGS 84, tadi angka yang saya baca tadi yang paling bawah ya. Penggepengannya untuk apa namanya? WGS 84 itu adalah 298, sekian. Nah, datum geodetik untuk satelit GNSS itu berbeda-beda ya. GPS pakai WGS 84, GLONASS pakai PZ90, Galileo pakai GTRF, BeiDou pakai BDC. Ya. Koordinat satelit GNSS disampaikan ke pengguna melalui broadcast ephemeris. Koordinat satelit GNSS mengacu pada datum geodetik masing-masing. Ya, ini adalah apa namanya? Apa ya namanya? Spesifikasi dari masing-masing elipsoidnya, gitu ya. Sorry, saya belum ngopi jadi agak-agak nge-lag. Kurang tidur, nggak ngopi jadi agak nge-lag ini. Mau ngopi belum sarapan takutnya asam lambung. Oke, maaf. Ya, di situ ada GPS yang ini ya, setengah sumbu panjangnya berapa, penggepengannya berapa, nominal mean angular velocity-nya berapa, geocentric gravitational constantnya berapa. Jadi kalau lengkap datum geodetik ada ini ya, A dan B-nya ya. Biasanya A-nya saja yang ditampilkan. A, seper F-nya berapa, penggepengannya berapa. Ya, kemudian ada nominal mean angular velocity. Ingat, ini adalah geosat. Kecepatan sudut rata. Ya, besarnya berapa? Ingat lagi tugas geosat nih, satuannya radian per second. Ya, ternyata 7292115
kali 10 pangkat 11 radian per second itu untuk GPS. Ya, yang lainnya saya tampilkan mirip-mirip nih. Ya, kira seperti itu. Ya, jadi G1 kepakai ya. Ya, pakai ya itu dasar untuk GNSS gitu. Ya, kemudian saya kira ini adalah gambaran dari datum geodetik. Ya, jika di apa ya, kaitkan dengan geoid misalnya, ya seperti apa. Nah, ini contohnya yang hijau itu adalah local datum base fit local area of interest. Ya, di sini. Yang biru itu adalah the geoid, ya, mean sea level, ya. Yang merah itu adalah contoh dari WGS 84 posisinya seperti itu. Ini ilustrasi saja ya, ilustrasi saja. Ya. Nah, WGS 84 itu sebenarnya di waktu itu apa namanya di launching tidak 84 ya, lebih awal sekitar 78-an itu ketika GPS pertama kali launching itu dia sudah apa namanya ini mulai dicanangkan akan ditentukan setengah suhu panjang bumi berapa, pengembangannya berapa menggunakan satelit GPS. Tapi ingat, waktu launching aja baru satu, ya nggak bisa. Nunggu sampai istilahnya FOC, Fully Operationally Constellation, itu di 84, sehingga kenapa disebut sebagai World Geodetic System 984, ya. Dan muncullah apa namanya ya, angka setengah suhu panjang dan penggempengan bumi dengan menggunakan data pengamatan dari GPS untuk pertama kali. Ya, tapi dia mengalami versioning ya, karena GPS-nya nambah terus satelitnya, sehingga si BGS 84 itu juga berubah-ubah setengah suhu panjangnya dan penggempengannya. Ya, mulai dari tahun G730 pada tahun 94, G873 tahun 1996, dan G1762 yang paling terakhir itu tahun 2005, itu adalah versi terakhir dari BGS 84. Di slide ini, teman-teman mesti ingat bahwa BGS 84 ada banyak versi. Ya. Ya. Nah, kalau kita nanti menggunakan software, ya hati-hati ya. Jadi karena kenapa? Oh, gini loh. Kalian dapat data bidang tanah dari BPN misalnya. Ini apa CRS-nya apa? Koordinat reference sistemnya. Oh, udah BGS 84 Pak, itu koordinatnya masih lintang bujur misalnya gitu. Ya. Bisa jadi ya kalau itu hasil pengukuran tahun 80-an awal yaitu mungkin yang G yang paling awal itu mungkin ya. G3730 misalnya. G730. Atau kalau misalnya yang paling baru dia ini hasil pengukuran tahun 2008 mungkin datum geodetiknya dalam hal ini GPS dan dalam hal ini WGS 84 itu yang G berapa nih yang paling baru? G 1674 ya bentar tadi ya. Oh sorry 1762 yang paling baru 1762. Nah ada ISO-nya untuk apa ya ada ISO yang terkait ini membahas ini. Kalau datum ensemble seperti ini gimana? Ya, kalau masih bingung, datum ensemble ada keterangannya di sini. Nanti saya share kan ya slide-nya, saya akan dibaca sendiri. Ya. Antar datum itu dia ada, kalau dia betul ngukurnya ya, kita ngukurnya betul, sebenarnya kita akan terdefinisi seperti ini. Ya, ini ketika GPS belum pakai GPS, ya BGS 84 belum pakai GPS. GPS sudah FOC, Fully Operation Constellation, lalu kemudian ini mulai ditentukan dengan menggunakan GPS, seret ke sini. Ini dapat koordinat apa kalau dia dibandingkan ya ini terhadap satu sama lain, contohnya ya, ini contohnya yang paling baru ya, WGS 84 yang G1762 tahun 2005 ya, realisasinya ya mulai tahun 2013 ya itu kira-kira akan berbeda dengan ITRF 2008 itu sekitar hanya 1 cm saja. Jadi kalau kalian ngukur langsung ke apa namanya ya ke BGS 84 kalian dapat kalian ngukur sekarang pakai course ya. Course-nya itu ada di ITRF 2008 saat ini punyanya Inacors gitu ya. Lalu kemudian kalian bandingkan dengan hasil pengukuran bidang pada tahun dulu yang BGS 84 murni, maka harusnya perbedaannya dalam level sentimeter, level seperti itu. Ya. Tentunya untuk bisa
membandingkan, kalian harus membawa dia ke referensi yang sama, membawa dia kepada epoch yang sama, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini saya skip saja, bisa dibaca sendiri kalian ya. Kalau nanti ada waktu kita akan dalam. Nah, ini ITER 2008 jaringannya seperti ini. Yang biru itu DORIS, yang merah itu GPS, yang hijau adalah SLR, yang kuning atau bintang kuning itu adalah VLBI. Ya. Jumlahnya total 580 site, 920 station. Kenapa ada beda jumlah? Kan ada yang kolokasi. Jadi kalau istilah kontrol segmen tadi ada kolokasi, maka stasiun GPS juga ada kolokasinya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian ITER 2008 itu ada adalah sebuah frame yang dibagi titik fidusial di permukaan bumi yang memiliki koordinat yang dilengkapi juga dengan kecepatan. Nah, dari kecepatan itu bisa tahu masing-masing area di permukaan bumi, titik di permukaan bumi itu pergeserannya ke arah mana. Ini kita Indonesia nih di sini ya. Kita itu dihajar oleh banyak gerakan geodinamik seperti ini. Kita di Indonesia di sini banyak sekali sehingga complicated sekali. Ya, please note that garis panjang segini itu dia 2 cm per year. Jadi kalau semakin panjang itu desaannya makin kencang, pergerakannya makin besar. Ya, seperti itu. Ya, nah ini nanti kita definisikan lebih jauh ya di pertemuan berikutnya. Ini saya mohon izin karena saya harus ikut acara di bawah. Ini saya masih di hotel. Kalau ada pertanyaan ya, mungkin sedikit ini tentang sistem koordinat mengingat lagi ya. Jangan lupa ya, Z itu ke CTP ya. Kalau di langit berarti ke CIO ya. Kemudian ini apa namanya? X itu adalah Y dulu ya. X adalah dari pusat massa bumi menuju pertemuan antara meridian Greenwich dan bidang ekuator, ya, bidang meridian Greenwich dan bidang ekuator. Y membentuk sistem tangan kanan. Gitu ya. Seperti ini. Ya, Z ya. Z X Y. Ya, X Y Z ya, seperti ini. Sistem tangan kanan. Ya. Ini. Kenapa? Karena koordinat GPS itu sebagian besar nanti hitungannya itu di kartesi. Tapi kalau kita melihat di device, mau pakai handphone kalian, mau pakai controller dari GPS geodetik saat mengukur RTK, semuanya sudah disajikan dalam projected coordinates. Ya, sehingga kalian perlu belajar lebih semangat ya, bagaimana membawa koordinat kartesi 3D ini ke projected coordinate. Tentu saja tak melupakan juga hubungan antara koordinat kartesi dengan geodetik seperti di slide ini. Seperti itu. Ya, ini yang project coordinate. Ada banyak cara. Ya, ada nanti yang paling sering kita pakai adalah UTM, ya, Universal Transfer Mercator. Kemudian ada juga TM3, ya. Mungkin ada beberapa projected coordinate yang lama-lama yang beda dengan UTM dan TM3. Misalnya sistem koordinat yang dipakai di perusahaan tambang atau minyak itu dia pakai apa namanya? Saya kok malah lupa, Lieder misalnya, itu varian dari Belanda. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh ketika survei RTK hasilnya sudah projected coordinate seperti ini ya, point ID-nya ini, kemudian nama titiknya apa ya, point ID-nya nama titiknya apa, lintangnya berapa, bujurnya berapa, ini sudah dalam apa namanya sistem koordinat UTM contohnya seperti itu ya, lengkap dengan ketelitiannya. Ini yang projected coordinate langsung dari GPS, luarnya seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tentang EPSG, mungkin kan sudah dapat di kuliah SIG, Sistem Informasi Geografis ya, untuk apa ya, melakukan dengan benar di software, maka kita perlu menggunakan CRS ya, Coordinate Reference System yang tepat. Contohnya kalau data kita memang ada di ID 74, UTM Zone 46N, ya kita masukkan, kita pilih EPSG-nya di software GIS, ya mau QGIS, mau ArcGIS, dan yang lainnya, Supermap, sesuai dengan EPSG-nya. Ini kan sudah gabungan antara datum dan proyeksi yang dipakai oleh si data geospasial itu. Misalnya dia hasil pengukuran PTSL, misalnya seperti itu. Dan ini didefinisikan juga di alatnya saat mengukur, gitu ya.
Nah, ini hal makanya kenapa saya langsung taruh slide EPS gini supaya kalian ingat, dan kalau kalian nggak tahu kalian akan nanya saya. Ya, supaya tadi apa namanya tidak salah dalam bekerja. Oke, seperti itu dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak saya langsung mau gabung ke apa acara di bawah. Mohon izin. Monggo. Saya tampilkan dulu lagi aja ininya. Kalau ada yang belum QR silahkan. Monggo. Belum ya, belum bisa, sorry. Monggo kalau ada yang belum QR. Yang merasa sudah QR boleh meninggalkan ruangan, silakan. Ya, kalau ada yang mau nanya saya tunggu 2 menit ke depan.